Nah, gimana rasanya? Gimana rasanya, Rik? Ya gitu lah kayak Enak nggak? Enak nggak? enak. Karena belum paham aja. Ya, betul. Bisa lah. Nanti lagi. Nanti kalau udah meningkat netizen nanti bisa lah. Bisa. Itu udah pasti tuh. Oke Jaya, ini sedikit kita ambil putet-putet yang ada di Desa Barung ya. Kita coba dulu nanti. Oke, ikuti terus masing-masing story. Tadi kenangan kau aku jadi ingatan seumur. Begitu batinku enggan kapan kau mengampekan. Tadi mengalir aku isi sendiri nari aku ke. Nah, kita lanjuti pertanyaan kita. Oke, ini pertanyaan yang vital ya. Menurut Erik nih, seorang Erik, dunia YouTube nih, dunia per-YouTuber-an nih, menurut Erik menjanjikan nggak bagi seniman musik tanah alas nih? Itu tadi belum dijawab tadi mungkin sekarang bisa dijawab. Ya menurut aku sih iya, jawabannya iya. Cuman tergantung ke kita lagi. Nah gitu. Istilahnya gini, kalau kita ke YouTube, kita apa yang kita tampilkan dulu ini, yang kita jual lah umpamanya kan gitu sepertinya. Nah. Ada ciri khas kita. Iya betul. Gitu. Jangan asal ngupload. Iya betul. Nggak ada serius gitu. Kalau aku sih ya gitu, serius menjanjikan. Asalkan serius, asalkan ada komitmen di dalamnya menjanjikan ya. Mungkin ada yang mau tanya? Ija ada tanya? Aku ada nih, tapi ini pertanyaannya agak melenceng sedikit lah. Agak melenceng, bukan sedikit tapi banyak gitu. Itu apa tuh pertanyaannya tuh? Jadi ini pertanyaannya tuh untuk kita nih, BBS. Ya, boleh. Ini ceritanya tentang Itu dari sahabat BBS ya? Sahabat BBS, Ibnu Al-Haytami. Salam itu sekarang di mana ya? Bogor. Di Bogor ya. Dia tanya gini nih, apakah kru BBS pernah ditinggal kawin? Insya Allah belum. Karena belum punya sen 10 juta dan emas 20 mayem. Cepat kali ini dijawab deh. Insya Allah kita tim BBS belum ada kayak gitu ya. Ya, insya Allah belum insya Allah dan jangan pernah. Jangan gitu. pernah ada seperti itu. Jangan pernah gagal menikah gara-gara mahar gitu saya bilang. Insya Allah ya. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya pengalaman sendiri. Betul, pengalaman Ya, pengalaman. Jadi itu jawabannya belum pernah. Dari Ed Herani Fitrah gitu. Fitrah atau Fitrah? Fitrah. Fitrah. Salah satu sahabat BBS di Tanah Merah ya. Di Tanah Merah. Mungkin dia bertanya kenapa tim BBS ini bisa sesolid itu sampai sekarang nih. Kita mulai dari 2018 ya, sama si Erik. Mungkin dijawab dari Waji dulu, terus dari aku baru sama Ija. Mungkin satu kata kenapa bisa kita nih solid gitu. Yang pertama komitmen kita. Berarti dari Waji ya komitmen. Kalau dari Ija, kenapa Kalau bisa solid? Dariku kita sebenarnya transparan lah lebih kurang. Transparan. Walaupun kita nih ada masalah gitu kan, walaupun ada antara salah satunya ya cerita gitu apa masalahnya gitu. Cuma satu kata aja. Iya. Banyak kata. Ya udah, penting nggak apa. Yang penting tuh penjelasannya dari kata transparan gitu. Mungkin kalau dari aku kenapa tim BBS itu bisa solid karena kami tampan dan berani. Itu dua kata. Tampan dan berani. Ya, okay. Itu dari pertanyaan dari sahabat BBS, tapi Erik juga buat pertanyaan di akun Instagramnya sama di Facebooknya. Mungkin disaring juga dari berapa pertanyaan. Ini ada 3, cuman 2 agak sama sih seperti ini. Jahara ya, sama Purnama Angelina. Terima kasih pada yang tadi yang disebut si Erik tadi. Ya. Itu pertanyaannya kapan nikah?
Iya, kapan nikah? Udah jaga jodoh kalah sama sen 10 juta nih tanya kapan nikah. Udah tahu sakit ditanya lagi kapan nikah. Kurang ajar ya. Kayaknya masih lama nih. Kayaknya masih lama. Ya? Masih lama ya. Masih setia jaga jodoh kalah enggak? Enggak juga. Cuman untuk saat ini kita fokus ke karir dulu. Betul. Karir dulu, kalau udah karir mapan, Ya. datang sendiri, insyaallah datang sendiri. Insyaallah. Amin. Dan selanjutnya untuk Sylvia Ulansari, Ya. Bang, termotivasi dari apa nyiptain lagunya katanya? Bagus juga nih pertanyaannya nih. Mantap. Ya ini kalau aku sih termotivasinya dari pengalaman. Karena pengen dikenal aja dan pengen ngeluarin lagu ini memang kisah karena banyak orang yang ngalamin seperti ini gitu. Oh, nyiptain lagu sesuai dengan kisahnya. Iya betul. Hidup pria-pria tersakiti. Cut. Kenapa kok ganti? Kan itu kan gue menang, enggak apa kok ganti. Wadi. Nggak rela. Aduh. Pertanyaan selanjutnya, ngomong-ngomong nih Rick. Sebenarnya Erik nih yang pandai main gitar sendiri di dalam keluarga Erik sendiri atau udah ada keturunan gitu bisa main musik nih? Ya tentunya sih ada seperti ini kayak orang tua saya dari mama bisa main gitar sama nyanyi. Wah, keren. Dan juga ayah juga bisa dibilang ya bisa nyanyi juga sih. Cuman kalau zaman dulu kan belum pernah ada festival-festival gitu. Namanya orang dulu gitu. Hobi nyanyi ya gitu. Cuman yang bisa nyiptakan lagu Erik sendiri. Erik sendiri ya. Dari keluarga itu. Bisa jadi kebanggaan keluarga juga bisa dibilang sekarang ya. Mungkin Oji. Ini mungkin ada pertanyaan pamungkas nih dari sahabat. Pertanyaan terniat. Pokoknya terniat kali lah. Dari Andika SP 0504. Salam. Pak Bendara. Jadi sedikit cerita juga nih Rick. Jadi kami selama kami di Medan, kawan-kawan BBS pernah lihat vlog kita di vlog di Medan di Masjid Raya. Sama di Yuki main bowling tuh kami itu. Itu ada Andika, di situ Andika kami beberapa Bang Falken juga sedikit cerita juga kalau kami itu di kosan di Medan Johor, lagu yang selalu kami putar tuh lagu Erik. Jadi si Andika bilang dia sebenarnya si Andika belum tahu ini siapa yang nyiptakan. Jadi gue bilang Andika, gue bilang nanti mungkin next vlog mungkin kita akan Q&A sama si Erik. Nah, jadi antusias sekali itu. Jadi kapan dulu pas kita kasih itu caption pertanyaan dia jadi kirim langsung via WA. Terniat kali. Panjang kali. Tapi kita rangkum dari beberapa pertanyaan dari dia, mungkin ada pakai intro lagi bukan pertanyaannya. Jadi ini intro dia dari dia. Saya ini kalimatnya agak terharu sedikit. Iyalah. Saya adalah fans dari lagu yang kamu ciptakan, Sen 10 juta. Terima kasih bilang dari Erik nih, Andika. Jadi bagi saya nih, terutama anak perantauan, jikalau dengar lagu-lagu yang beginian pasti rindu terobati, karena dimana terobati katanya dengan lagu-lagu dari Erik, dengan lagu Erik di cover lagu dia juga. Jadi dia merasa terobati rindu-rindunya nih. Dengan kampung halaman. Terus dia juga suka dengan nada petikan dari akustikmu katanya, mempunyai ciri khas katanya. Jadi membuat penonton tuh terbawa hanyut dengan petikannya katanya. Dalam kali ya. Lanjut lagi bilangnya saya salut dan bangga dengan kemampuan yang dimiliki oleh Erik katanya. Oke, thank you. Selain bisa metik, game bass gitar, main gitar, bisa nyiptakan lagu sendiri. Mungkin ini pertanyaan setelah intro tadi ada pertanyaan dikasih 3 biji lagi. Wow. Jadi ini pertanyaan pertama, ini mungkin udah dijawab juga tadi si Erik di pertanyaan-pertanyaan yang lain. Sen 10 juta itu awalnya dari kenapa bisa tercetus gitu ide dari membuat lirik Sen 10 juta tadi. Mungkin udah dijelaskan mungkin pengalaman pribadi dari si Erik sendiri. Ya. Jadi udah di awal. Pertanyaan kedua dari Andika tadi, melihat banyaknya antusias masyarakat dengan lagu Sen 10 juta sendiri, ada nggak keinginan Erik untuk melanjutkan lagu dari Sen 10 juta atau mungkin udah move on mungkin ya kalimat judul lagunya ada nggak? Ada, itu udah ada pasti. Udah ada ya? Udah dibikin atau baru ingin ide aja?
Udah ada, Udah insya Allah udah ada tuh kalau Berarti bisa lah Istilah, diputar kalau eksklusif ya. ya kalau bisa dibilang seperti ini balasannya gitu, balasan ya betul. Bisa nggak nanti sebaiknya eksklusif di BBS dipetikan? Insya Boleh Allah nggak? bisa. Boleh nggak? Boleh. Berarti ini salah satu keuntungan dari sahabat BBS bisa nonton Q&A kita nih pertama kali ini eksklusif lagu setelah balasan sen 10 juta dari Erik nih. Mantap. Ini mungkin terakhir, pertanyaan terakhir dari Andika SP 0504. Jadi dia tanya bagaimana cara Erik bisa pede di depan umum sama memotivasi ke teman-teman atau kaum milenial Aceh Tenggara. Bagaimana cara Erik? Ya, itu sih belajar dulu sih ya. Awal-awalnya dulu malu-malu juga. Pertama-tama kan setengah badan nih. Cuman karena udah terbiasa, ya palingan gitu-gitu aja sih. Nggak ada masalah sih. Intinya harus banyak-banyak Belajar ya gitu betul itu. Apa biasanya kalau udah biasa jadi bisa berani terbiasa. gitu terbiasa gitu kan. Itulah bahasa pepatah orang tua dulu. Pertanyaan terakhir dari sahabat BBS dari @andika SP 0504. Terima kasih Andika. Mungkin pertanyaan apa ya? Pertanyaan terakhir udah habis. Dari Waji ada nggak pertanyaan? Udah cukup. Cukup. Kalau dari Ija ada nggak? Mungkin ada. Kalau dariku nggak ada lagi, tapi cuman adalah bingkisan nih. Ya. Biasanya BBS itu kan kalau misalnya Q&A pasti ngasih bingkisan. Ya. Kayak sebelumnya nih kayak apa? Kalau dari kemarin Tia ya, Tia ya. Ini sama Cinta Dewi kemarin kita kasih sejenis tas kita. Ya, Ada tas. dari Waji. Yes, tas ya. kerja. Tapi kali ini sekarang kita udah habis stok mungkin ya. Habis Tapi stok. Ada yang khusus juga dari kita dari BBS. Apa itu juga? ini ada sedikit apalah sih nampaknya. Ini nggak terlalu nampak juga sih. Oke lah pokoknya itulah. Foto ya. Foto. Bingkisan foto. Mungkin nggak seberapa, jangan lihat dari bingkisannya tapi lihat dari harga ya. Mungkin ini foto kita sama Erik ya. Ini kita mungkin nanti kita tangani dulu ya. Ada nggak bawa pulpen? Ada bawa pulpen nggak? Mungkin untuk kenang-kenangan kita tangani dulu ya. Kita lengkap semua aku alat. Oke, mungkin kita tangani dulu dari kita bertiga ya sebagai kenang-kenangan. Kita buka dulu. Oke, sudah buka. Nah, ini udah kita tangani foto kita sama Erik. Kita serahkan langsung nih sama Erik nih. Jadi terima nih, Erik. Oke, salaman. Oke. Kayak resmi kali ya. Mungkin setelah kita kasih apa nih foto nih kenang-kenang kita, mungkin apa ya? Cukup sekian dulu kegiatan kita Q&A kita pada sore hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga Basi-Basi Story biar bisa berkembang lebih baik lagi. Lebih dari kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basi-Basi Story. Setelah ini mungkin si Erik akan nyanyikan lagu yang tadi dia janjikan tadi. Mungkin satu bait aja mungkin ya. Oke. Ikuti terus Basi-Basi Story. Bertahun-tahun dekahnya di tinggi membina cinta sayang, tapi sendang